Mengungkap akuntabilitas Basnas studi kesesuaian PSAK 109 di Bengkalis. Ini adalah beberapa dokumentasi tentang Basnas Kabupaten Bengkalis. Halo guys, di video kali ini saya akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kesesuaian PSAK 109 pada sebuah laporan keuangan Basnas Kabupaten Bengkalis. Sebelumnya, pernahkah kalian terpikir seberapa akuntabel lembaga pengelola zakat kita? Belum. Nah, dalam 5 menit ke depan, kita akan mencari tahu pentingnya PSAK 109 dalam memastikan transparansi laporan keuangan Basnas. Mari kita mulai. Yang pertama adalah latar belakangnya. Nah, zakat adalah pilar ekonomi Islam yang sangat penting. Basnas sebagai lembaga resmi pengelola zakat memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana umat. Namun, kepercayaan masyarakat adalah kuncinya. Bagaimana masyarakat yakin bahwa dana yang mereka dikelola dengan baik dan transparan? Nah, disinilah pentingnya akuntabilitas dan laporan keuangan yang sesuai standar. Penelitian ini berfokus pada Basnas Kabupaten Bengkalis saja, untuk melihat seberapa jauh mereka sudah menerapkan PSAK nomor 109. Kenapa ini penting? Karena standar inilah yang menjadi panduan utama pelaporan keuangan dana zakat. Rumusan masalah. Apakah laporan keuangan pada Basnas Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan PSAK nomor 109? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, terlebih dahulu kita akan membahas masing-masing pengertiannya. Yang pertama adalah pengertian PSAK nomor 109. Nah, apa sih pengertiannya? Pengertiannya adalah PSAK 109 merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang khusus mengatur tentang akuntansi zakat dan juga sebenarnya membahas tentang infak dan sedekah. Namun pada kasus kali ini saya hanya membahas tentang zakat saja, karena situ fokus penelitiannya. PSAK ini merupakan panduan lengkap tentang bagaimana dana zakat harus dicatat, diukur, dan disajikan dalam laporan keuangan agar informatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman dan transparansi sehingga laporan keuangan lembaga pengelola zakat bisa diperbandingkan dan mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk donatur. Selanjutnya adalah laporan keuangan dana zakat. Ini adalah cerminan dari seluruh aktivitas keuangan yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan juga maupun sedekah. Laporan ini biasa mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Manfaatnya untuk memberikan informasi akurat tentang pengelolaan dana, dasar pengambilan keputusan, dan juga akuntabilitas kepada publik. Adapun teori pendukung atau teori yang relevan daripada penelitian ini adalah yang pertama adalah teori akuntabilitas, yang mana dasar dari penelitian ini adalah teori akuntabilitas. Ini menegaskan bahwa organisasi seperti Basnas memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang mereka lakukan kepada pihak yang memberikan amanah, yaitu pihak para muzaki dan donatur. Akuntabilitas di sini tidak hanya soal uang, tapi juga transparansi proses, kemudian efektivitas program, dan kepatuhan terhadap standar seperti PSAK. Teori ini sangat relevan karena Basnas bertindak sebagai agen yang mengelola dana publik, sehingga harus ada prinsip dan kepercayaan pertanggungjawaban kepada pemilik dana. Kemudian ada teori stewardship yang sangat relevan dengan konteks Basnas. Teori memandang bahwa manajemen atau dalam hal ini pengelola Basnas adalah steward atau pengelola yang dipercaya untuk mengelola aset atau sumber daya atas nama prinsipal atau pemilik. Dalam kasus ini, muzaki adalah prinsipal yang menitipkan dananya, dan Basnas adalah stewardship yang wajib mengelola dana tersebut dengan penuh integritas, efisiensi, dan demi kepentingan terbaik para muzaki dan mustahik. Nah, bisa kalian lihat sendiri, itu adalah contoh laporan keuangan Basnas Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 dan 2022. Namun di sana tidak ada laporan perubahan pengelolaan aset.
Adapun penelitian terdahulu yang membahas hal yang sama terkait PSAK 109 pada Lembaga Keuangan Syariah, yaitu dalam skripsinya Rika Lutfiani di Basnas Kota Probolinggo hanya membuat laporan perubahan dana. Sementara di penelitian lain dalam skripsinya Nia Ramadini di Lazis Muriau tidak menyajikan laporan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan. Dan di skripsi yang Julia Nurfajri Afrika di Lazis Kabupaten Banyumas belum menghitung aset dan kas dan hanya menyajikan 2 jenis laporan. Ini menunjukkan bahwa masih perlu perbaikan dalam penyediaan laporan keuangan lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuannya adalah untuk secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian penerapan PSAK nomor 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada Basnas Kabupaten Bengkalis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan konkret untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Sementara bagi masyarakat atau bagi donatur, manfaatnya adalah untuk menyediakan informasi yang lebih jelas dan meyakinkan mengenai pengelolaan dana zakat. Bagi akademis untuk menambah khazanah atau keilmuan di bidang akuntansi syariah khususnya terkait PSAK 109. Adapun lokasi dan metode penelitian ini, yang pertama lokasi penelitian ini dilaksanakan di Basnas Kabupaten Bengkalis. Kemudian metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data berupa laporan keuangan Basnas Bengkalis dan membandingkan dengan standar yang ditetapkan dalam PSAK 109 nomor 109. Dengan demikian, sekilas tentang proposal penelitian saya. Semoga Basnas semakin akuntabel dan transparan demi kemaslahatan umat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perhatian menarik selanjutnya. Sampai jumpa!